Baiklah adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang teropong bumi. Ini adalah materi fisika SMA kelas 11. Sebuah teropong bumi mempunyai lensa objektif yang berjarak fokus 1 meter. Bila orang dengan mata normal tidak berakomodasi melihat sebuah benda di jauh tak hingga dengan menggunakan teropong tersebut, akan memperoleh daya perbesaran 20 kali. Perhatikan di sini ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah mata normal. Selanjutnya, di sini ada kata kunci yang kedua yaitu tidak berakomodasi. Kita lanjutkan ya. Lensa pembaliknya mempunyai jarak fokus 25 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah panjang teropong, kemudian berapa perbesaran teropong jika orang tersebut berakomodasi maksimum pada jarak 25 cm. Ini adalah titik dekat mata normal. Kemudian, berapakah panjang teropongnya? Nah, adik-adik, sebelum kita bahas, kita akan review sedikit materi berkaitan dengan teropong bumi. Prinsip kerja dari teropong bumi itu mirip dengan teropong bintang yang telah kita bahas di video sebelumnya. Ya, jadi teropong bumi itu terdiri atas 3 buah lensa. Nanti kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, lensa yang pertama yang dekat dengan benda atau objek yang kita amati ini disebut lensa objektif. Persis sama seperti ketika kita membahas teropong bintang. Nah, yang beda di sini adalah lensa yang kedua. Lensa yang kedua ini terletak di antara lensa objektif dan lensa okuler. Kalau lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Nah, di sini ada lensa yang kedua itu disebut lensa pembalik. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membalik atau untuk memutar orientasi dari benda. Coba perhatikan ya di sini. Ini adalah benda bagi lensa pembalik. Yang ini adalah bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik. Nah, mula-mula ini kan bendanya terbalik. Sekarang bayangannya menjadi tegak. Ukurannya sama, hanya saja orientasinya berbeda. Berarti nanti kalau bendanya tegak, maka nanti bayangannya akan menjadi terbalik. Nah, itu adalah fungsi dari lensa pembalik. Ya, dia hanya memutar atau hanya membalik orientasi benda tanpa mengubah ukuran. Jadi perbesaran di sini tidak dipengaruhi oleh lensa pembalik. Oke, sekarang kita kembali ke lensa yang pertama, ya, lensa objektif. Di sini teropong bumi ya digunakan untuk mengamati benda yang terletak jauh di tak berhingga. Ya, sebagai contoh di sini bintang. Maka SOB-nya sama dengan tak terhingga. Logikanya nanti S aksen OB itu sama dengan FOB. Jadi, kalau ada lensa, jarak benda terhadap lensa sama dengan tak hingga, maka nanti bayangan yang dihasilkan oleh lensa tersebut itu jatuh di titik fokusnya. Jelas ya? Jadi FOB di sini adalah jarak fokus dari lensa objektif. Nah, bayangan dari lensa objektif ini akan ditangkap oleh lensa pembalik. Ya, kemudian orientasinya akan diputar di sini. Jadi bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif di sini terbalik, kemudian diputar sekarang menjadi tegak. Fungsinya apa? Fungsinya agar pengamat itu melihat bayangan akhir yang dihasilkan oleh lensa okuler itu menjadi tegak. Nah, ini beda dengan teropong bintang. Jelas ya? Nah, syaratnya adalah bayangan dari lensa objektif ini harus jatuh tepat di jari-jari kelengkungan lensa pembalik. FP itu adalah jarak fokus lensa pembalik. Nah, kalau FP dikalikan 2 atau 2FP, itulah yang disebut jari-jari kelengkungan lensa pembalik. Jadi di sini jaraknya adalah 2FP. Nah, bayangannya ini juga berjarak 2FP di sebelah kanan lensa. Selanjutnya, bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik ini akan ditangkap oleh lensa okuler, ya. Jadi di sini ada SOK. Nah, kemudian SOK itu bergantung dari S aksen OK. Masih ingat ya, ketika kita membahas teropong bintang, ada beberapa kemungkinan dari S aksen OK. Kemungkinan yang pertama, S aksen OK itu sama dengan min 25 cm. Artinya, bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler yang ditangkap oleh mata pengamat
itu terletak pada titik dekat mata. Ya, 25 cm itu adalah titik dekat mata. Nah, artinya di sini mata pengamat berakomodasi maksimum. Ya, berakomodasi maksimum. Kalau tanda negatif ini mau menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh teropong bumi itu bersifat maya. Kalau bayangan maya, kesepakatan tandanya adalah S aksen itu bertanda negatif. Jelas ya? Kemungkinan yang kedua dari S aksen OK ya itu sama dengan tak terhingga. Tak terhingga itu adalah titik jauh mata ya. Ketika bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler yang diamati oleh mata itu jatuh di titik jauh mata, artinya mata tidak berakomodasi. Nah, ini bedanya. Nah, karena S aksen OK sama dengan tak hingga, otomatis SOK sama dengan FOK. Ya, FOK itu adalah jarak fokus dari lensa okuler. Nah, ini harus diingat-ingat. Nah, ketika S aksen OK-nya sama dengan min 25 cm, jelas nanti SOK-nya itu tidak sama dengan FOK. Ya, ini harus kita cari dulu. Jadi nanti ketika S aksen OK-nya sama dengan min 25 cm, maka SOK-nya ini tidak sama dengan FOK. Jadi harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe soal yang sering muncul ya pada teropong bumi. Yang pertama adalah menghitung panjang teropong, atau di sini simbolnya adalah D atau L ya, sama aja. Nah, dari gambaran ini kita bisa menuliskan rumus untuk menghitung panjang teropong bumi, yaitu L sama dengan FOB yang ini ya, ditambah 4FP, ini ya 2FP ditambah 2FP, kemudian ditambah FOK. Nah, kita tahu sebenarnya ini bukan FOK, melainkan SOK. Ingat ya, SOK ini tidak selalu sama dengan FOK. Nah, maka supaya enak ya, supaya rumus ini bisa digunakan umum nanti, maka ini saya ganti aja. Jadi rumus umumnya adalah FOB ditambah 4FP ditambah SOK. Ini adalah persamaan untuk menghitung panjang teropong bumi. Tipe soal yang kedua adalah menghitung perbesaran teropong ya. Ada dua rumus di sini. Rumus yang pertama adalah M sama dengan FOB dibagi FOK. Sama ya. Jadi FOB dibagi FOK itu adalah rumus untuk menghitung perbesaran teropong bumi ketika mata tidak berakomodasi. Ya, ini tidak berakomodasi, mata rileks. Nah, rumus yang kedua adalah M sama dengan FOB dibagi SOK. Nah, kalau rumus yang kedua, ini adalah untuk menghitung perbesaran teropong bumi ketika mata berakomodasi maksimum. Ya, ini berakomodasi maksimum. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah. Oke, supaya semakin paham, kita akan bahas contoh soalnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan data-data yang diketahui di soal ya. Jadi FOB sama dengan 1 meter, kita jadikan cm. Kemudian perbesaran dari teropong bumi diketahui 20 kali ya. Dilakukan oleh pengamat tanpa berakomodasi. Kemudian fokus dari lensa pembalik ini sama dengan 25 cm. Ada 3 soal, ya di sini sudah lengkap ya. Yang pertama adalah menghitung panjang teropong ketika mata tidak berakomodasi. Kemudian kita akan menghitung berapakah perbesaran teropong dan panjang teropong ketika pengamat berakomodasi maksimum. Kita bahas soal yang pertama. Panjang teropong ketika mata tidak berakomodasi, masih ingat rumusnya? Atau dari gambaran ini ya, L itu sama dengan FOB ya ditambah 4FP ditambah FOK ya. Jadi SOK-nya langsung aja kita ganti dengan FOK karena mata tidak berakomodasi. FOB-nya sama dengan 100. Kemudian FP-nya sama dengan 25. Berarti ini 4 kali 25.
Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah FOK. Diketahui di soal, perbesaran teropong 20 kali. Berarti M sama dengan 20. Nah, ini sama dengan FOB dibagi FOK. Betul ya? Berarti 20 sama dengan 100 dibagi FOK. Maka FOK-nya sama dengan 5 cm. Nah, kita kembalikan ke sini. Berarti ini ditambah 5. 100 ditambah 100 ditambah 5 sama dengan 205 cm. Jadi panjang teropong ketika mata tidak berakomodasi 205 cm. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu menghitung perbesaran teropong bumi ketika pengamat berakomodasi maksimum. Nah, rumusnya adalah M sama dengan FOB dibagi SOK. Ya, bukan FOB dibagi FOK, tetapi FOB dibagi SOK karena mata berakomodasi maksimum. Ingat, ketika mata berakomodasi maksimum, maka S aksen OK sama dengan min 25 cm. Betul ya? Nah, FOK-nya tadi sudah kita hitung ketemunya 5 cm. S aksen OK-nya min 25 cm. Berarti untuk menghitung SOK, kita bisa menggunakan persamaan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Betul ya? Ini adalah persamaan umum dari lensa. Dulu di SMP tentu pernah belajar. 1 per FOK berarti 1 per 5. Sama dengan 1 per SOK ini yang kita cari, ditambah 1 per, nah ini jangan lupa tandanya ya, 1 per min 25. Kita pindah ke kiri jadi positif, 1/5 ditambah 1 per 25 sama dengan 1 per SOK. Kita samakan menyebut ya, berarti ini 5 kali 25, 125. Berarti yang atas ini adalah 25, yang ini 5. Sama dengan 1 per SOK. Ya, 30 per 125. Berarti SOK-nya sama dengan 125 dibagi 30. Kita sederhanakan ya, berarti ini atas bawah, enaknya dibagi 5. Berarti 25 dibagi 6, satuannya cm. Kita kembalikan ke sini. FOB-nya 100. Kemudian SOK-nya 25 per 6. Saya pakai warna merah biar kelihatan ya. Ini bisa kita coret ya. 100 dengan 25 ini berarti 4. Ya, berarti 4 kali 6 sama dengan berapa? Sama dengan 24 kali. Nah, artinya perbesaran yang dihasilkan oleh teropong bumi sama dengan 24 kali. Jelas ya? Selanjutnya kita akan menghitung panjang teropong ketika mata berakomodasi maksimum. Ketika mata berakomodasi maksimum, maka nanti rumusnya adalah L sama dengan FOB ditambah 4FP, ya ini selalu sama ya. Kemudian di sini ditambah SOK. Ya. Nah, FOB-nya sama dengan 100. Lalu tadi FP-nya 25 ya, ini berarti 4 kali 25. Nah, SOK-nya tadi sudah kita hitung, ketemunya 25 per 6. Yang ini ya, Dek ya. 25 per 6 itu berarti sama dengan berapa ya? 41 per 6. Berarti ini 200 ditambah 41 per 6 sama dengan 241 per 6 cm. Jelas ya? Oke, berarti di sini kita sudah bisa untuk menghitung panjang teropong bumi ketika mata tidak berakomodasi. Kita juga bisa menghitung berapakah perbesaran teropong dan panjang teropong ketika pengamat berakomodasi maksimum. Ini adalah tipe soal yang sering muncul pada teropong bumi. Oke, semoga bermanfaat. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian suka, klik like ya. Dan silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih.